Ibu dan bapak-bapak sekalian, kemarin kita diingatkan oleh Pak Markus tentang tugas Rasulullah ialah untuk memperbaiki akhlak. Akhlak ini adalah satu apa yang ada di dalam hati sebetulnya itu. Dibedakan dengan karakter, watak, itu beda. Kalau karakter, watak itu dari hasil pendidikan yang dilatih itu adalah dari aspek panca indera. Tapi kalau itu akhlak itu dari dalam diri manusia itu akhlak. Dan yang bisa membenahi akhlak itu hanya Rasulullah. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Akhlak itu yang konstan. Kalau budi, karakter, watak itu dari hasil pendidikan dan biasanya tidak tergantung kepada suasana. Kalau suasananya disiplin, dibiasakan disiplin, itu dia menjadi disiplin. Tapi begitu pindah ke kelompok yang tidak disiplin, itu berubah. Ini yang budi, akal budi, karakter, watak. Tapi kalau akhlak ini lebih konstan tetap. Mbah Wiro walaupun hujan datang ke masjid. Karena ada panggilan hati nurani, panggilan hati. Itu. Orang mengira kalau akhlak itu bisa dibentuk, itu tidak bisa dibentuk oleh manusia biasa itu. Orang yang dididik di tempat yang sama, akhlaknya belum tentu sama. Itu dari petunjuk Allah itu. Dan juga tidak dihasilkan dari membaca buku. Bukunya berapa saja, sak lemari penuh, mungkin 2 lemari, 3 lemari. Buku-bukunya tentang agama banyak, tidak jamin. Itu tidak jamin, bukunya banyak. Walaupun sehari-hari baca buku, kalau tidak dapat petunjuk ya masih tetap saja. Di surat itu tugas kerasulan. Di surat Jumat ayat 2 itu kan, yang sering kali saya sampaikan, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi tugas Rasul itu adalah membacakan ayat-ayat, mensucikan wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab. Di dalam dada kita ini ada kitab yang harus kita baca. Iqra kitabaka kafa binafsikal yaum alaika hasiba. Di surat Al-Isra ayat 14 kalau tidak salah. Wal hikmah, ya, orang yang mendapatkan hikmah. Itu adalah tugas kerasulan. Pagi hari ini saya ingin memenuhi permintaan Mbah Wiro untuk menjelaskan manusia itu sesungguhnya siapa. Mbah Wiro ini seringkali malah pesen, tolong, Mbah sama jelas nih mana.
Jadi saya ditugasi Mbah Wiro ya gelem itu Mbah Wiro. Dan kalau tanya kepada yang lain-lain mungkin tidak enak ya Mbah Wiro ya. Tanya aja kepada saya itu. Menungso itu sebetulnya siapa katanya Mbah Wiro itu. Fal yang duril insanu mimma khuliq. Hendaknya engkau memperhatikan dari apa sebetulnya kamu itu dijadikan. Manusia itu terdiri atas jasmani, rohani, yang zahir dan yang batin. Yang zahir, yang jasmani itu adalah yang tubuh ini, yang kelihatan. Mbah Wiro, Mas Haryanto, Pak Sukir, Pak Adzim, Pak Iwan, kelihatan. Itu yang zahir aja sebetulnya. Yang zahir. Yang zahir itu dari ibu dan bapak. Adakah suami istri, bapak dan ibu kita ini saling kasih sayang itu berkumpul lalu punya anak. Pertemuan antara ovum, antara sperma dengan ovum itu lalu melahirkan bibit manusia yang nempel di rahim ibu. Biasanya sampai 9 bulan, 10 hari ya. 9 bulan 10 hari. Itu sudah punya kekuatan untuk hidup sebetulnya. Buktinya hidup itu tumbuh dan berkembang yang ada di dalam dada itu. Itu belum sempurna. Maka disempurnakan dengan ditiupkannya ruh. Nah, di surat As-Sajdah ayat 9 itu setelah kita ini berumur 4 bulan, 10 hari, itu ditiupkannya ruh. Nah, kalau tubuhnya itu berbeda-beda. Ada orang Madura, ada orang Jawa, ada orang Sumatera, ada orang Jepang, ada orang Afrika, ada orang Eropa yang beda. Orang-orang Asia ini kecil-kecil. Orang-orang Malaysia, orang Singapura, orang Indonesia, orang Jepang itu kecil-kecil. Cina itu. Tapi kalau orang Afrika beda-beda. Berbeda dengan orang Afrika. Orangnya tinggi, rambutnya keriting, hitam. Nah, itu. Orang Eropa sama gede tapi putih, ya, itu putih. Orang Eropa ini putih-putih. Ya, beda-beda itu kelahiran di tempat yang berbeda juga berbeda itu. Berbeda. Kadang-kadang kalau lihat orang Afrika gede gitu kan. Kok iya sesama orang Afrika kok iya seneng gitu ya. Punya istri gede hitam gitu kan. Mbah Wiro mesti tidak suka itu kan. Tubuhnya berbeda-beda itu juga dijelaskan dalam Al-Quran tuh. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arofu. Hai manusia, nas itu tertuju kepada tubuhnya. Kami telah menjadikan kamu sekalian, laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa itu semua? Lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Beda-beda dari sisi tubuhnya itu. Tapi dari sisi ruhnya yang ditiupkan oleh Allah ketika kita umur 4 bulan 10 hari itu sama. Itu sama. Tidak ada roh Jawa, tidak ada roh Madura, tidak ada roh Bali,
Tidak ada roh Afrika, Eropa, semua sama. Lah roh inilah yang berkali-kali saya katakan itu bernama di surat Asy-Syura kalau tidak salah 40, 52 itu disebut iman, disebut roh, disebut kitab, disebut nur. Nah, jadi kalau itu disebut iman, maka sebetulnya semua itu sama. Makanya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya apa yang ada di dalam dada yang ditiupkan oleh Allah ketika kita umur 4 bulan 10 hari itu saudara sebetulnya. Walaupun kita mengatakan orang-orang beriman. Jadi iman itu sebetulnya amana yu'minu imanan. Kepercayaan. Kepercayaan Allah yang ada di dalam dada kita ini. Jadi di dalam diri kita ini ada kepercayaan Allah. Kepercayaan Allah yang ada di dalam dada kita ini disebut mukmin. Hamba Allah abdi fi qalbi mu'min. Hamba Allah yang ada di dalam dada ini namanya mukmin. Yang itu diseru ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam. Jadi seringkali kita mendengarkan bahwa yang diseru untuk berpuasa itu mukmin. Hanya orang mukmin saja. Itu sebetulnya yang diseru itu hamba Allah yang ada di dalam dada ini yang ada pada semua manusia sebetulnya. Yang ada dalam manusia. Kita seringkali membuat kelompok ya, bahwa kita ini beriman, sedangkan orang lain kamu tidak beriman, kafir. Ya. Padahal sebetulnya iman dan kafir itu ada pada diri seseorang. Di dalam tubuh saya ini ada kekafiran, tapi juga ada mukmin. Waladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Di dalam dada ini ada kekafiran. Kita mengira bahwa kita ini kelompok beriman, sedangkan orang yang sebelah sana yang tidak pernah ke masjid kafir. Padahal sebetulnya di dalam dada kita ini ada unsur kafir dan juga ada unsur mukmin. Itu tadi di surat At-Taghabun ayat 2 waladzi faminkum waladzi khalaq yang ada di dalam dadamu itu ada kekafiran, ada mukmin itu. Waladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun di dalam dada ini. Di dalam dada kita ini. Ini yang ditiupkan oleh Allah ketika kita umur 4 bulan 10 hari itu roh yang di dalamnya itu ada nikmat. Ada rasa. Bersamaan dengan roh itu ada rasa dan nikmat. Makanya kalau kita bersyukur atas nikmat. Nah, nikmat itu apa? Bendanya nikmat itu apa? Nikmat itu apa yang ada di dalam dada ini nikmat. Nah itu. Nah, kalau Mbah Wiro nanyakan dari sisi tubuh ini gimana Mbah itu? Yang tubuh itulah ada 4 unsur. Hendaknya kamu melihat dari apa kamu jadikan. Wal yang duril insanu mimma khuliqa mimma intafik yahruju min baini sulbi wa taraib. Ini di dalam tubuh kita ini ada 4 anasir. Ada anasir angin yang kepingin saja nomor 1. Juara. Tidak mau kelintasan, pantang kelintasan. Itu adalah nafsu raihan. Tapi juga ada yang namanya anasir air. Anasir air. Maunya dhuwur dewi. Hebat dewi.
Yang paling tinggi. Kalau ada orang yang melebihi itu rasanya tidak enak. Aku kok unggulin. Tidak mau. Gitu kan. Lalu ada anasir tanah. Ada ruh rahmani jasmani, ruh jasmani. Ada tanah. Tanah itu sifatnya tanah itu tidak mau kekurangan tanah itu. Diberi berapa saja mau. Pak Sukir memberi pupuk ya, kepada tanah itu berapa saja itu. Tidak pernah nolak Pak Sukir. Mau saja itu. Itu tanah. Jasmani. Itu apa namanya? Ruh jasmani. Lalu ada lagi namanya api di dalam dada kita, dalam diri kita ini. Api itulah yang anasir. Api inilah menjadikan kita ini suka cepat tersinggung. Tidak mau kalah. Jadi kita ini tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah. Roh raihan, rahmani, jasmani, idhofi. Ada pada semua orang. Ada pada semua orang. Laki-laki, perempuan, sama ada di dalam diri kita ini. Itulah yang disebut dengan insan. Tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah. Yang aspek tubuh inilah disebut dengan insan, disebut dengan anas, disebut dengan al-bashar, disebut dengan Bani Adam. Bani Adam. Yang ini cenderung negatif. Makanya kalau disebut insan, innal insana li rabbihi lakanut, sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya saja itu ingkar. Insan itu kepada Tuhannya saja ingkar. Apalagi hanya kepada istrinya, kepada suaminya. Ingkar. Manusia itu serba ingkar. Innal insana li rabbihi lakanut, bahwa manusia itu, insan itu kepada Tuhannya saja ingkar. Apalagi kalau hanya kepada suami, kepada istri, pada orang tua. Innal insana la yadgha. Manusia itu, insan itu selalu berlebih-lebihan. Innal insana la fi khusrin. Innal insana khuliqa halu'a. Suka mengeluh. Suka mengeluh itu. Itu manusia itu. Innal insana ladulmun mubin, doluman jahula kafuro cidala. Suka berdebat. Do'ifa. Karena itu kalau selesai pemilu itu pada ribut itu ya memang ini sifat daripada manusia. Kapan saja kalau itu berlombaan kayak gitu. Jangankan kok hanya melibatkan jutaan, melibatkan 2 orang, 11 orang sepak bola itu lo bisa tengkar. Padahal hanya 11. Apalagi ini jutaan orang. Jadi memang perilakunya ya seperti ini. Kalau lagi berebut menang ya saling urek ya. Itu ya memang perilaku manusia begitu di mana-mana. Dikasih aja, sudah dikasih tata tertib, pedoman, peraturan itu sudah ada, tapi menyimpang dari peraturan itu adalah hal biasa itu. Nah, itu dari insan, dari sisi tubuhnya disebut insan, disebut anas. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnatin wanas laqad khalaqtul jinna wal insa. Itu serba negatif. Dulu saya katakan, apa tidak ada yang baik? Ada satu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tapi segera diteruskan summa radatnahu asfala safilin. Ini aspek-aspek tubuhnya ini, dan
Seringkali memang orang tidak begitu peduli, dikiranya disebut insan itu baik. Dikira disebut insan itu baik. Mudah-mudahan kita bisa menjadi insan yang sempurna, insan kamil. Padahal insan kamil itu insan, itu jelek, hawa, nafsu, dunia, setan itulah insan. Kamil berarti sempurna, mudah-mudahan kita menjadi jelek yang sempurna. Ada madrasah insan cendekia, ada insan cita, ada insan amanah. Kita itu menjadi insan, insan terdidik. Insan itu dididik ya tidak bisa itu. Ya bisa tapi tidak ada hasil. Insan itu. Karena kurang, saya sendiri juga tidak ngerti kok ada buku yang judulnya Insan Kamil. Meraih posisi insan kamil. Mendoakan mudah-mudahan murid-murid saya, anak-anak saya, santri saya kelak menjadi insan kamil. Padahal kalau di Quran setiap kata insan selalu itu buruk itu. Ternyata setelah dipelajari itu adalah hawa, nafsu, dunia, setan. Maka ketika bulan puasa begini kita disuruh untuk membelenggu setan. Setan di mana? Setan yang ada pada diri kita ini loh. Itu disuruh untuk membelenggu. Nah, yang tidak sempurna ini ada yang datang dari Allah tadi. Yang summa sawahu wa nafakha fi mirruh. Roh ini, yang iman ini, yang ada di dalam tubuh kita ini. Nah, roh yang ada di dalam tubuh kita ini, yang datang dari Allah, tapi berada di tubuh ini gelap. Maka lalu yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Kita sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya. Umatnya itu siapa? Ruh itu loh, umatnya itu ruh itu. Dari kegelapan, dari tubuh diri manusia yang pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah. Umat Muhammad lah yang mengeluarkan atas perintah Allah tentu. Atas izin Allah. Dari kegelapan kepada yang terang. Nah ini. Nah dalam roh ini ada nikmat. Jadi nikmat itu ada bendanya. Di dalam agama ini setiap kata itu ada bendanya sebetulnya. Makanya perlu dicari bendanya itu yang mana. Itu. Bendanya itu yang mana. Ada benda, ada barang yang disebut. Roh itu ada bendanya. Nikmat itu ada bendanya itu. Gelap itu ada bendanya, semua ada bendanya bisa dicari sebetulnya di sini ini. Lah yang datang dari agama itu yang mana? Agama itu sebetulnya ngurus roh itu. Yang datang dari Allah itu hendaknya kelak bisa kembali. Ya. Makanya yang diseru ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu. Itu adalah menyeru yang ada di dalam dada yang datang dari Allah itu. Nah itu yang datang dari Allah itu. Nah iman ini tidak kalau dari yang mendidik iman yang dari Allah itu manusia tidak bisa urusan rohan. Urusan roh ini hanya Allah yang bisa. Yas'alunaka aniruh kuliruh min amri rabbi. Ya memang ada sekolahan-sekolahan pendidikan itu yang menjadikan orang agar menjadi baik. Kalau itu urusan ruhani ini itu tidak bisa. Kalau kampus-kampus, lembaga-lembaga pendidikan ada SD, SMP, SMA itu lebih kepada ngurus otaknya saja sebetulnya. Dan juga keterampilan. Tapi urusan roh adalah urusan Allah dan Rasul. Yas'alunaka aniruh kuliruh min amri rabbi. Manusia tidak bisa ikut-ikut di sini. Manusia tidak bisa ikut-ikut ngurusi roh, tidak bisa. Tapi kalau ngurusi yang sifatnya ini pelatihan-pelatihan ya,
meningkatkan kualitas akal itu lewat pendidikan. Sedangkan roh itu ngurusi rasa yang ada di dalam dada ini. Urusan roh ini tidak ada kaitannya dengan pendidikan yang formal. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tidak ada kaitannya dengan berapa lama belajar di sekolahan. Tidak. Karena ini adalah urusan Allah dan urusan Rasul itu. Nah, agama di mana sebetulnya? Agama ngurusi ruhani ini sebetulnya. Agar Mbah Wiro nanti bisa kembali. Ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Agama ngurus ini, mengurus roh. Yang yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbin. Agar yang datang dari Allah ini kelak bisa kembali kepada Allah. Caranya gimana? Caranya sholat, zakat, puasa, haji. Itu sebetulnya untuk menyelamatkan ruhani ini. Pendidikannya hanyalah satu tempat. Adalah pendidikan ruhani di Baitullah itu. Makanya kita dianjurkan setiap hari untuk selalu datang ke Baitullah. Bagaimana datang? Ingatannya ada di situ. Karena urusan roh itu urusan ingatan. Ingatannya ada di situ. Maka lalu dikatakan inna ahlasnahum bi khalisatin dzikradar. Aku menjadikan orang itu berakhlak mulia. Akhlaknya bagus. Dengan cara apa? Dengan cara ingat rumah. Wa innahum indana laminal mustafainal ahyar. Orang yang selalu ingat rumah. Baitullah itu, yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram itu, maka bagi Allah akan dijadikan manusia pilihan terbaik. Jadi ini pilihan terbaik itu bukan dari kampusnya, tapi dari pendidikan di sini. Dan ketika di sini, maka lalu penyakit hatinya dicabut itu. Penyakit hati itu dicabut di tempat yang dibawahnya mengalir sungai. Tajri minta tihimul anhar di sini. Karena itu semua orang bisa. Dan sekolahnya tidak perlu SPP. Cukup Mbah Wiro ke masjid. Menghadap kiblat. Hatinya merasa di situ. Dari situ. Kalau itu tentara tidak mengenal itu pangkat, Mbak Wiro. Tidak lalu yang dapat petunjuk itu jenderal, tidak itu. Bukan. Semua kita. Misalnya orang yang seperti saya sekolahnya sampai S3, tidak ada urusan itu. Bisa jadi Pak supir yang tidak pernah sekolah, yang tidak pernah menjabat apa-apa, itu justru Pak supir ini. Jadi tidak boleh kita itu lalu merendahkan orang, itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi di sini ini sama sebetulnya. Karena itu di dalam sholat juga sama. Yang boleh pakai kursi itu saya ya, karena sakit saja itu. Semua sama itu. Jadi tidak boleh mengatakan bahwa saya itu lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah. Tidak bisa. Sama sebetulnya itu. Sama. Nah ini Mbah Wiro yang ruhani ini bisa kembali. Tapi untuk kembali ini jangan kira kita gampang. Allah hanya menerima yang suci. Ya. Makanya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Nah, sungguh beruntung orang-orang yang mau mensucikan dirinya dengan ingat dan sholat itu. Nah, di sini. Nah, orang yang disebut selamat itu nanti ketika kita bisa kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang roh itu, roh rohani itu yang kalau tubuhnya aja tubuhnya dari tanah ya kembali ke tanah. Tapi rohaninya ini yang nanti akan kembali kepada. Nah, kita tidak tahu ya rohani ini siapa sebetulnya. Orang yang paling takwa itu siapa? Kita tidak tahu. Kita itu tidak tahu. Yang ruhani inilah yang bagi Allah ini yang kekal. Tapi yang ma'indakum yang fatu ma'indallahi bakin. Yang dari Allah yang kekal. Yang kekal itu yang iman yang ini. Yang bisa kembali kepada Allah itu.
Dulu saya jelaskan, saya sampaikan bahwa untuk kembali itu ada dua jenis. Surat Al-Fajr ayat 27 itu, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkuli fi ibadi wadkuli jannati. Itu yang sukses, Pak Wiro. Tapi ada orang yang tidak sukses, yang Allah sendiri tidak mau nyapa. Diwakilkan kepada malaikat maut. Kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Itu diserahkan kepada malaikat maut untuk mewakil. Itu yang berat itu, Nah, tentu kita bercita-cita agar kita ini bisa kembali dengan disapa oleh Allah, dengan sapaan yang indah. Lalu bagaimana caranya? Itu ada di surat Al-Anfal ayat 20 kalau tidak salah itu. Yang mengatakan bahwa kita ini tatkala kamu dipanggil ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasmaun. Hei iman, taatlah kamu pada Allah dan Rasul dan kamu jangan berpaling ketika kamu mendengarkan. Ketika Mbah Wiro ngundang lewat azan, sebetulnya itu itu mulutnya Mbah Wiro, tapi Mbah Wiro itu digerakkan oleh Rasul dari Allah. Ada orang yang datang, ada orang tidak datang. Nah, kalau orang selalu datang diundang ini, mudah-mudahan nanti diundang, dipanggil. Tapi kalau orang yang dipanggil tidak datang, ketika butuh panggilan, nanti tidak dipanggil. Ketika kita butuh panggilan terakhir nanti, maka bisa jadi tidak dipanggil. Karena apa? Karena ketika dipanggil kita tidak datang-datang. Karena itu datang ke masjid itu Pak Adim penting banget sampai dari jauh ke sini. Dipanggil, selalu datang, maka mudah-mudahan kelak kita dipanggil. Iya. Kan seperti itu sebetulnya. Nah ini Mbak Wiro dari jasmani, dari ruhani. Yang jasmani itu dari tadi ada 4 anasir, angin, air, tanah, dan api. Lalu ada ruhani, ruh. Lah ruh itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Sama. Hanya ruh itu ada di tubuh laki-laki, ada di tubuh perempuan. Nah ruh inilah nanti yang diharapkan bisa kembali. Urusan agama ini urusan rohani ini sebetulnya. Makanya agamawan disebut sebagai rohaniawan itu. Agamawan itu rohaniawan. Ya tentu yang jasmani ini ya ada kaitan dengan rohani. Sebab ada rohani tidak ada jasmani tidak kelihatan. Ada jasmani disebut jasmani karena ada ruh. Kalau tidak ada ruhnya maka disebut jasad. Jasadnya, jenazah. Jasmani itu ketika ruhnya masih ada. Ketika ruhnya tidak ada, maka disebut jasad atau jenazah. Gitu. Nah di situ sebetulnya Ibu dan Bapak-bapak sekalian, kalau kita mempelajari tubuh kita, diri kita ini, ada jasmani, ada ruhani. Jasmani, ada syariah, ada hakikat. Ada syariahnya, ada hakikatnya. Nah, tapi hakikat ini kita ada 2 makna. Ada hakikat yang kita maksud adalah inti, tapi kita berhakikat. Itu bukan lagi inti lagi. Dari jauh. Kita ingat Masjidil Haram dari jauh namanya berhakikat itu. Ayo kita berhakikat. Ayo kita dari jarak jauh berasa berada di Baitullah. Itu berhakikat namanya. Berhakikat. Inilah Mbak Wiro jawaban dari saya, mudah-mudahan apa yang sampean minta itu bisa terjawab. Jasmani ruhani, yang jasmani itu dari 4 anasir tadi yang sifatnya selalu negatif. Bagaimana kita dengan apa bisa hilang? Tidak bisa hilang. Tetapi nafsu raihan rahmani jasmani idafi, angin, air, tanah, dan supaya diarahkan, dijadikan sebagai potensi untuk kemajuan kita. Semangat untuk tidak mau
kelintasan, semangat tidak mau kerendahan, semangat tidak mau kekurangan, semangat tidak kalah itu dijadikan sebagai motor penggerak untuk meraih keberhasilan di dunia. Dihilangkan tidak bisa dan tidak boleh. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian renungan di pagi hari ini mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Mudah-mudahan bisa kita jadikan bekal untuk kehidupan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin. حمد النائمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعلي سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات ونقضي لنا بها من جميع تطهرنا بها إنك على درجات وتبلغنا من أصل الغيات من جميع الخيرات والخيرات وبعد